ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير عباد الله في القيادة، وهو المبعوث بأكمل الشهادة، وعلى آله وأصحابه المحترفين من المحسودة، وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم انتهاء أوقات العبادة. أما بعد، al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah dukai terhormat, atas nama keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah ayahanda kami, orang tua kami, guru kami, al-maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Karim Abdul Kahar, menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada pengurus kami yang sampun berpartisipasi dengan tulus dan ikhlas untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tajhiz jenazah almarhum sampai selesai pemakaman jenazah almarhum. Mudah-mudahan semua partisipasi kita semua diberikan balasan yang jauh lebih besar daripada apa yang tiang perlu harapkan dan tiang perlu bayangkan. Wabil khusus al-mukarramun, para tuan guru yang telah meninggalkan berbagai macam kesibukan keluarga, lembaga, ataupun masyarakat, dengan tulus dan ikhlas menyertakan langkah ke tempat kami ini untuk kita sama-sama menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tajhiz jenazah almarhum sampai selesai pemakamannya. Kami keluarga besar daripada almarhum menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami tidak mampu untuk memberikan balasan secara material. Kami hanya mampu untuk berdoa semoga Allah lah yang berikan balasan kepada pengurus kami dengan balasan yang jauh lebih besar daripada yang tiap harapkan dan tiap bayangkan. Begitu juga apabila terdapat keliruan dan kehilapan yang perlu kami saksikan baik di masjid ataupun di tempat ini, yang sempat juga berkomunikasi dan bersilaturahmi bersama keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, semua kekurangan dan kelupaan itu tidak ada yang disengaja, tidak ada yang disengaja. Itu adalah merupakan pertanda bahwa keluarga yang sedang dirundung malapetaka ini tidak mampu merealisasikan apa yang sudah direncanakan untuk memuliakan perusahaan dengan semulia-mulianya. Oleh sebab itu, maaf daripada perusahaan adalah segalanya diharapkan oleh keluarga, agar dengan maaf perusahaan semakin tabah dan ikhlas keluarga melepaskan almarhum yang kita cintai, yang terhormati dan kita segani menuju mahkamah Qadirul Jalil secara fisik. Walaupun almarhum ini sesungguhnya sudah meninggal secara tarekat dan hakikat dulu sejak dia mulai memimpin jamaah tarekat ini. Sekarang ini adalah kematian syariat almarhum. Mati tarekat artinya mati nafsu syahwat duniawi sudah dilakukan, sudah dialami oleh almarhum. Itulah hakikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguh-sungguhnya. Mati hakikat almarhum sudah juga alami, yaitu dengan cara meninggalkan segala iradah manusiawinya, lalu pasrah takwid dan taslim kepada iradah ilahi Rabbi, sehingga semua yang digerakkan oleh tubuhnya itu tidak ada peranan daripada syahwat, tidak ada peranan daripada keinginan. Itu sebabnya maka kini almarhum mengalami mati syariat setelah mengalami mati hakikat dan tarekat pada masa yang sudah sangat lalu. Itulah hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu, kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada murid dan jamaah yang ditinggalkan, jangan sedih, jangan duka. Almarhum sangat-sangat bergembira. Kata daripada para ahli marifat, "Lau ta'lamu annal mauta
Lau ta'lamu annal mauta abraha min at-tadawwudi latamannaitum an tamuta malayina maratin fi kulli yawm. Seandainya kalau kalian tahu hakikat kematian yang sesungguhnya adalah lebih lezat, lebih enak, lebih senang daripada berumah tangga, daripada bernikah, daripada melakukan hubungan suami istri, niscaya kalian akan menginginkan mati sejutaan kali, bahkan berjuta-juta kali setiap hari. Tetapi karena kita belum tahu hakikat kematian sesungguhnya, kita takut mati secara fisik, padahal kita sudah berjuang untuk mati secara tarekat dan secara hakikat. Pada sebab itu kepada keluarga daripada almarhum adik-adik saya, daripada yang paling tua dan yang paling kecil, sekarang ini masih sedang berada di tanah suci Mekah. Sebanyak 3 orang putra putri almarhum masih tanah suci Mekah untuk melaksanakan haji, melakukan umrah, dan insya Allah Selasa mendatang dia akan pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan gemblengan almarhum yang memberikan makna hakikat daripada suatu kematian akan dialami oleh adik-adik kami itu, supaya tidak ada yang menangis walaupun secara fisik jasmani, apalagi secara rohani. Maka bersabar, karena beliau telah merasakan mati berkali-kali secara tarekat maupun secara hakikat. Ia sedang bergembira, cuma hanya fisik materialnya lah yang mati syariat pada kali ini. Lepaskan fisik materialnya, yang berasal dari tanah kembali ke tanah, yang berasal dari air akan kembali ke air, yang berasal dari angin kembali ke angin, yang berasal dari api kembali ke api. Itu adalah fisik jasmani yang sifatnya material, dan nyaman harus mengalami semacam itu. Tetapi insya Allah walaupun secara fisik material mungkin akan malu tanah untuk merebut sedikit saja pun daripada fisik material daripada almarhum. Oleh sebab itulah kepada semua keluarga, semua jamaah yang merasa kehilangan daripada almarhum, sesungguhnya almarhum tidak hilang secara hakikat dan tarikatnya. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Walaupun ini maksudnya adalah Allah yang senantiasa bersama tiang tubuh dimanapun yang berada. Itu bagi orang yang sudah yakin ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama hambanya yang sudah mengalami bagi tarekat dan hakikat. Maka begitu juga almarhum akan senantiasa bersama kita, bersama kalian secara hakikat, secara tarikatnya. Oleh sebab itu jangan pilu, jangan sedih, jangan duka. Kemudian yang perlu juga kami tekankan kepada adik-adik kami, putra putri almarhum. Sekarang almarhum secara fisik jasmani sudah tidak lagi bersama kita, karena secara jasmani memang harus berpisah. Tetapi secara hati nurani, secara tarekat dan hakikat tidak akan pernah berpisah. Maka oleh sebab itu, apa yang berkaitan dengan fisik material kita, aktivitas sehari-hari, rutinitas sehari-hari, jangan kalian tidak mengikuti jejak daripada almarhum yang diwariskan daripada orang tuanya, dan orang tuanya yang mewarisi daripada semua guru-guru yang telah terdahulu, yang mu'assimin, yang telah membebaskan diri daripada pengaruh-pengaruh dunia. Dan almarhum sudah al-mahwu, artinya sudah mengalami penghapusan daripada segala dosa-dosa yang sutra sekali yang dilakukan oleh fisik material kita. Dosa yang berasal dari mata sudah diusir, dosa yang berasal dari telinga sudah diusir, dosa yang berasal dari mulut juga sudah diimbangi dengan zikir yang banyak-banyak. Almarhum sudah berapa ribu kali melakukan khataman, berapa kali sudah melakukan menakib, berapa kali almarhum sudah mentauhid, berapa juta sudah kalimat la ilaha illallah diucapkan bersama jamaah. Maka oleh sebab itulah kita sebagai umat Muhammad SAW dengan mengucapkan la ilaha illallah berjuta-juta kali itu, berarti berjuta-juta kendaraan kita untuk pulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan kita adalah la ilaha illallah. Oleh sebab itu Nabi pernah berpesan, la budda alal mu'mini min arba'ati asya'a. Tak boleh tidak seorang mukmin itu memiliki 4 macam. Pertama adalah darun wasi'atun, wadabatun qahiratun, wa thawbun jamilun, wa sirajun mudi'un. Tidak boleh tidak seorang mukmin yang sudah masuk dalam dunia tarekat dan hakikat
untuk memiliki 4 macam sekaligus. Pertama, darun wasi'ah, rumah yang luas. Apa maksudnya dari rumah yang luas? Yaitu adalah hati ini. Hati inilah yang dimaksudkan dengan rumah yang luas. Kemudian apa itu dabatun kahirah? Yaitu adalah kendaraan yang berlari cepat dan kencang. Ilmu yang seharusnya dimiliki. Karena inilah nanti hakikat daripada kita wukuf di padang Arafah itu, ya, kita wukuf istiqomah dalam ilmu yang luas yang akan kita jadikan kendaraan. Kemudian apa itu hukum jamilun? Hukum jamil itu rasa haya, rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Allah telah memberikan kita segalanya. Dari nikmat yang pertama, kita nikmat diadakan, nikmat ijab namanya. Yang kedua adalah nikmat imdad. Kita diberikan usia cukup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah nikmat iman, dan yang keempat adalah nikmat suka, senang terhadap semua kebaikan, serta benci terhadap semua kejahatan-kejahatan. Itu adalah haya. Lalu apa sirajul mudi? Sirajul mudi itu adalah amal saleh yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, sehingga terpadulah di situ amal saleh dan ilmu pengetahuan. Jangan sampai amal kita lebih banyak daripada ilmu. Wajib hukumnya ilmu kita lebih banyak daripada amal. Kenapa? Kalau amal kita lebih banyak daripada ilmu, ada amal yang kita lakukan tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Semua orang-orang yang beramal tanpa dasar ilmu, yaitu ditolak amalnya, tidak akan diterima. Tetapi kalau ilmu kita lebih banyak, dalam arti ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah, kita tidak akan langsung amalkan. Sedangkan yang fardu ain itu kita amalkan dengan sempurna. Karena apa? Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah merupakan imam daripada amal. Amal itulah sebagai pengikutnya. Maka oleh sebab itu, kepada semua kita yang hadir, di samping mengambil ibrah, iktibar dan pelajaran, maka kita maafkan segala macam kesalahan almarhum. Bila suatu saat, terutama sekali pada jamaah, pernah almarhum menuturkan sepatah dua patah kata yang menurut kami itu menyakiti, itu merugikan, atau itu mungkin membuat kalian menjadi tersinggung secara dalam. Itu hal yang wajar manusiawi, tetapi kemanusiaan ini tidak akan bisa dihapuskan tanpa keikhlasan daripada usaha untuk memaafkannya. Oleh sebab itu, nikah yang perlu maafkan almarhum jazakumullah khairan katsira. Maka kita masih, apabila almarhum meninggalkan sedikit utang, jangan pernah tidak disedekahkan kepada almarhum. Karena sekecil apapun utang itu sangat potensial untuk mengganjal perjalanan hidup yang rumit alam yang namanya alam akhirat. Di saat yang kamu sadar sesungguhnya. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan an-nasu niyamun fa idza matu bintabahu. Manusia itu hakikatnya pada dunia ini dia tidur. Fa idza matu intabahu. Kalau dia sudah meninggal, sesungguhnya dia sedang sadar, dia sedang berada di gerbang akhirat. Maka perjalanannya akhirat kita terganjal bila ada utang yang belum terlunasi. Oleh sebab itu, kalau ada kita sedekah, tapi kalau urusan juga utuh, dibalas dengan harta, utang jasa, dibalas dengan jasa, udang janji, dibalas dengan janji, sempurnakan. Maka keluarga, bahkan jamaah siap menerima kehadiran urusan ini secepatnya. Agar apa? Perjalanan almarhum mengendarai kendaraan yang berjuta-juta yang sudah dibikin itu tidak terhalang lagi dengan adanya utang secara syar'i yang belum terlunasi. Kemudian sekali lagi kepada para keluarga, para jamaah daripada almarhum yang bertebaran di Nusa Tenggara Barat ini, yang berapa puluh ribu banyaknya, sedang merasa kehilangan orang yang kita hormati, yang kita hargai. Tetapi sekali lagi, jangan sedih, jangan sedih. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia senantiasa bersama kita di mana saja kita berada. Ini yang kita yakini. Oleh sebab ini, mudah-mudahan yang tumbuh ikhlas
menyerahkan almarhum, redha menghadapi kadar dan kadar ini, dan sabar menghadapi musibah. Itulah sikap yang termulia bagi orang-orang yang sudah tergembleng oleh nilai La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak akan meneteskan air mata duka sedikit pun, kecuali kalau itu terpaksa. Itu bukan air mata duka, tapi adalah air mata rahmat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang ingin berusaha silang kepada beliau-beliau sekali balik menghadiahkan balon Fatihah buat almarhum, agar almarhum ini sesuai dengan apa yang dia yakini akan dialami di alam barzahnya, lalu kelak bersama yang tumbuh bersama para ulama dimasukkan ke Jannatul Firdaus, dan semua keluarga yang tinggalkan, jamaah tinggalkan, diberikan kesabaran, keridhaan, kemudian keikhlasan dan tawakalan. Di barakatil Fatihah.